Bukannya naik, gaji Jules Koundé malah turun drastis usai perpanjang kontrak di Barcelona. Barcelona mengumumkan bahwa Jules Koundé telah menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun. Artinya, si bek sayap asal Prancis akan bermukim di Camp Nou sampai Juni tahun 2030. Kesepakatan baru ini sudah terjalin sejak akhir Juli sebelum pada akhirnya diresmikan pada Kamis, tanggal 21 Agustus tahun 2025. Uniknya, gaji Jules Koundé justru turun cukup signifikan setelah memperpanjang kontraknya. Padahal, biasanya pemain akan mendapat kenaikan gaji setelah menambah masa baktinya di klub. Dikutip bolasport.com dari Capology, Koundé menerima pemotongan gaji sekitar 60% dari awalnya 13,5 juta euro per tahun menjadi hanya 5,5 juta euro. Ini bukan kali pertama Barcelona menyunat gaji para pemainnya. Kebijakan tersebut sudah cukup sering dilakukan El Barça dalam beberapa tahun terakhir guna mengatasi masalah keuangan mereka. Diyakini, langkah Barcelona mengurangi upah Koundé juga untuk menangani masalah tersebut. Soalnya, pada musim tahun 2025 sampai tahun 2026, Barcelona kembali mengalami masalah dalam mendaftarkan pemainnya di Liga Spanyol. Sejumlah pemain Barcelona masih belum terdaftar meskipun La Liga telah bergulir. Meski terkena pemotongan gaji, Koundé mengaku sangat bahagia bisa memperpanjang kontraknya dengan Barcelona. Pemain berusia 26 tahun itu juga mengutarakan harapannya pada musim ini. Dia berharap timnya bisa lebih sukses dari musim tahun 2024 sampai tahun 2025 kemarin. Musim lalu, Barca berhasil merengkuh treble domestik dengan menjuarai Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Saya sangat senang bisa memperpanjang kontrak, ini keputusan cukup mudah. Baik klub maupun saya menginginkan hal yang sama. Langit adalah batasnya, kami beruntung bisa berjuang meraih semua trofi setiap musim. Semoga tahun ini kami akan lebih sukses daripada tahun lalu, kata Koundé. Koundé bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2022. Dia digaet dari Sevilla dengan biaya sebesar 50 juta euro, sejak saat itu, Koundé telah membuat 142 penampilan di lintas kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, Koundé membukukan 7 gol dan 18 assist. Satu pemain diputus kontrak, satu pemain terdaftar, begini cara Barcelona atasi masalah registrasi. Perjalanan Oriol Romeu di Barcelona akan segera berakhir dengan pahit. Sang pemain sudah tidak masuk dalam rencana pelatih baru, Hansi Flick. Manajemen klub dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Romeu. Kontraknya akan diakhiri 10 bulan lebih awal dari jadwal seharusnya. Bahkan, Romeu sudah tidak terlihat dalam sesi latihan tim pada hari Rabu kemarin. Pemutusan kontraknya secara resmi direncanakan akan tuntas pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus tahun 2025 ini. Kepergian Oriol Romeu dari skuad ternyata membawa berkah bagi pemain lain. Ruang gaji yang ditinggalkannya akan langsung dimanfaatkan oleh klub. Barcelona akan menggunakan ruang tersebut untuk mendaftarkan satu nama baru. Pemain yang beruntung tersebut adalah bek muda, Gerard Martin. Artinya, Martin kini bisa dimasukkan ke dalam skuad untuk laga berikutnya. Ia akan tersedia saat Barcelona melawat ke markas Levante pada hari Sabtu mendatang. Lolosnya nama Gerard Martin ini ternyata merupakan sebuah perubahan rencana. Awalnya, Barcelona punya prioritas lain untuk didaftarkan. Klub asal Catalunya itu sebelumnya berencana mendaftarkan kiper Wojciech Szczesny. Namun, rencana tersebut harus tertunda untuk sementara waktu. Pasalnya, registrasi Szczesny bergantung pada kepergian Inaki Pena. Karena transfer Pena ke Como atau klub lain belum juga rampung, Barcelona akhirnya mendahulukan Gerard Martin. Marcus Rashford dapat julukan unik dari rekan-rekan setimnya di Barcelona.
Rashford menjalani awal yang sulit di Spanyol, dengan Barcelona awalnya tidak dapat mendaftarkannya sebagai pemain di La Liga karena masalah keuangan yang sedang berlangsung. Namun, klub Katalan tersebut akhirnya dapat mendaftarkan Rashford sebagai bagian dari skuad senior pada Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Pendaftarannya beres setelah petinggi Barca mengambil tindakan darurat untuk mendaftarkan beberapa pemain yang direkrut di musim panas. Rashford melakoni debut kompetitifnya dari bangku cadangan saat Barcelona mengalahkan Mallorca 3-0 dalam laga pembuka Liga. Ia berpeluang menjalani debut penuh mendatang saat tim asuhan Hansi Flick bertandang menghadapi Levante, Minggu, tanggal 24 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Dalam sebuah wawancara dengan media Spanyol, Sport, Rashford bercerita tentang beberapa pekan pertamanya bersama Barca dan keputusannya untuk meninggalkan Manchester United setelah masa sulit bersama klub masa kecilnya itu. Bagus sekali, semuanya baru dan sangat bagus. Saya masih beradaptasi, tapi ya, ini kota yang indah, alasan utama saya adalah menang. Dan untuk konsisten, saya perlu bahagia, karena itulah cara saya bermain sepak bola terbaik. Ketika ditanya apa arti kebahagiaan baginya, begini jawaban Rashford. Itu berarti ketika Anda bangun, Anda merasakan kegembiraan untuk memulai hari. Perasaan itu sulit dijelaskan, tapi Anda tahu kapan Anda memilikinya dan kapan Anda tidak. Rashford kemudian mengungkapkan telah diberi julukan oleh rekan-rekan setim barunya. Namun, ia mengaku tidak yakin apa artinya karena masih belajar bahasa Spanyol dan Katalan. Saat mereka bersenang-senang, mereka memanggil saya, sayang, cuce. Saya tidak tahu apa artinya, tapi lucu juga mereka berbicara seperti itu. Mereka tahu saya sedang berusaha belajar bahasa Spanyol. Saya pikir penting bagi saya untuk belajar sesegera mungkin. Jadi, itu merangsang. Kita selalu belajar dan itu bagus. Barcelona siapkan rencana jangka panjang, Alessandro Bastoni masuk radar. Laporan Vicajes menegaskan bahwa Barcelona menjadikan Bastoni prioritas transfer untuk musim panas 2026. Presiden Joan Laporta, Deco, dan pelatih Hansi Flick dikabarkan sudah satu suara mengenai target ini. Sosok Bastoni dipandang bisa mengisi ruang yang ditinggalkan Inigo Martinez setelah hijrah ke Arab Saudi. Ia dianggap punya kualitas lengkap untuk memperkuat lini pertahanan Barca. Dengan pengalaman di Serie A dan Eropa, Bastoni dinilai siap menjadi bagian proyek jangka panjang di Camp Nou. Bek 26 tahun itu sudah terbukti di level tertinggi. Bersama Inter, ia mengoleksi 2 gelar Serie A dan pernah tampil di 2 final Liga Champions. Karakteristiknya sebagai bek kidal dengan kemampuan distribusi bola menjadi daya tarik utama bagi Barca. Klub membutuhkan pemain belakang yang bisa mendukung pola build-up permainan. Dengan kualitas tersebut, Bastoni diproyeksikan sebagai tandem ideal untuk Pau Cubarsí. Keduanya bisa menjadi fondasi pertahanan Blaugrana di era baru. Inter Milan tentu tak akan melepas Bastoni begitu saja. Tawaran 50 juta euro dari Chelsea saja pernah mereka tolak mentah-mentah. Namun, peluang Barcelona bisa lebih terbuka pada 2026. Saat itu kontrak Bastoni hanya menyisakan 2 tahun sehingga posisi Inter berpotensi melemah. Meski begitu, harga transfer sang bek tetap diperkirakan tinggi, bahkan bisa menembus 80 juta euro. Barcelona perlu mengatur komposisi skuad sebelum bergerak lebih jauh. Salah satu opsi yang muncul adalah menjual Ronald Araujo jika perannya berkurang. Dana dari penjualan pemain belakang bisa dialihkan untuk membiayai perekrutan Bastoni. Langkah ini juga membantu menjaga keseimbangan finansial sesuai aturan klub. Blaugrana dikabarkan sudah memberi sinyal positif ke pihak Bastoni. Di sisi lain, Inter Milan kemungkinan menawarkan kontrak baru untuk mempertahankan aset berharganya.